Shalom Sitri Bali, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik dalam lindungan Tuhan. Devosi saya hari ini saya beri judul Kebebasan di dalam Kristus. Mari kita baca langsung di dalam Kejadian 2 ayat 9 sampai dan ayat 16 sampai 17. Ayat 9 bunyinya demikian. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 16 dan 17 bunyinya demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikian firman Tuhan. Inilah bukti yang Tuhan berikan kepada manusia pertama, kepada Adam dan Eve dan Hawa. Tetap dalam kebebasan mereka, boleh kalian makan semua pohon yang ada di taman ini, kecuali taman pengetahuan baik dan jahat. Tetap ada batasan-batasan di dalam ayat 17 ini. Sejak awal penciptaan Tuhan telah memperkenalkan kebebasan atau kemerdekaan kepada manusia ciptaannya. Bahkan kebebasan itu sendiri adalah gagasan Tuhan. Makanya Tuhan memberikan pilihan bebas pada manusia. Karena Dia menciptakan manusia, bukan robot yang bisa dikendalikan dari arah jarak jauh. Namun kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan yang terukur, tidak menabrak hukum-hukum Tuhan itu sendiri. Dan hukum Tuhan dibuat agar manusia tidak mengalami kematian akibat dosa. Jadi maksudnya dari kebebasan dalam pandangan Tuhan bukanlah kebebasan dalam tindakan yang bodoh atau kekonyolan atau serampangan yang mengandung dosa yang dapat membawa kita pada kecelakaan ataupun kematian, baik secara fisik ataupun kematian secara rohani. Tetapi kebebasan itu sangat terukur atau ada batasannya demi kebaikan kita dan keselamatan kita. Dan kita tahu sekarang bulan Agustus adalah bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, bulan kemerdekaan. Tapi ingat, negara ini sudah terbebas dari penjajahan. Tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah di era itu bekerja keras membuat suatu aturan-aturan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Setelah kita sudah ditebus oleh kematian Yesus di salib, janganlah kita menganggap remeh pengorbanan ataupun kematian Yesus itu. Dengan hidup sembarangan, masa bodoh, dan tidak terlalu peduli dengan kekristenan atau tidak terlalu peduli dengan hidup rohani kita. Bahkan iman kita tidak bertumbuh-tumbuh, hanya stuck sampai di situ. Saudara, marilah kita isi atau jalani kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita. Marilah kita isi kemerdekaan kita ini di dalam Kristus dengan tetap menjaga atau menjalankan ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang sudah Tuhan buat di dalam firman-Nya atau di dalam Alkitab. Kita bisa baca itu setiap hari, bahkan kita tahu ada batasan-batasan tertentu dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita lakukan. Ataupun ada kebebasan yang Tuhan izinkan bagi kita alami sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita. Untuk itu, semua Tuhan lakukan untuk kebaikan juga. Amin. Merdeka.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk bulan ke-8 yang sudah kami masuki Tuhan. Dan ini adalah bulan ke-5 selama kami mengalami masa pandemi. Kami bersyukur Tuhan untuk negara kami sudah mengalami kemerdekaan selama 75 tahun. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Kami juga mengucap syukur kami sudah dibebaskan atas dosa kami Tuhan. Tapi kami perlu menanamkan itu di dalam hati kami. Kebebasan kami ada batas-batas yang Engkau sudah taruh, Engkau sudah letakkan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan di kayu salib untuk membebaskan dosa-dosa kami sebagai umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.